Nah sekarang kita mau masuk di umroh. Secara praktisnya umroh itu di dalam hadis-hadis disebut sebagai haji kecil. Jadi ada haji besar, ada hajjul akbar, yaitu haji. Lalu ada haji kecil dan itu namanya umroh. Sekarang di Indonesia haji besar ialah kalau hajinya bertepatan atau Arafahnya itu bertepatan pada hari Jumat baru disebut haji akbar. Tidak seluruh haji itu haji akbar. Karena haji asghar adalah melakukan umroh. Ada dua macam umroh. Satu umroh mufradah dan satu lagi umroh tamattu. Umroh mufradah ialah kita hanya melakukan umroh saja. Dan itulah yang dilakukan oleh rombongan dan umroh kita sebenarnya. Nah, ada umroh tamattu. Itu umroh yang bergabung dengan haji. Umroh itu dilakukan bersamaan dengan ibadah haji. Yang akan kita lakukan adalah umroh mufradah. Dalam bahasa Inggrisnya single umroh. Jadi umroh saja, umroh qadri, tidak ada hubungannya dengan haji. Dan yang membedakan umroh kita dengan umroh saudara-saudara kita di kalangan Ahlus Sunnah ialah ada ketentuan di kalangan Nahdlatul Bait itu bahwa kita tidak boleh menutup kepala dalam perjalanan sedang memakai pakaian ihram di waktu siap hari. Ahlus Sunnah juga sepakat bahwa mereka tidak boleh membuat tutup di atas kepalanya atau memakai payung dalam perjalanan ihram pada waktu siap hari. Cuma mereka membolehkan menutup yang berupa tutup robin. Padahal tutup robin itu lebih besar daripada payung. Menurut mereka itu boleh. Baik itu konsisten dengan ketentuan itu, maka dalam fikih Ahlul Bait menutup kepala dengan penutup mobil itu termasuk melanggar ketentuan umroh dan karena itu harus bayar dam yang boleh dilakukan di tanah air kalau kita melanggar itu. Nah kita akan usahakan meninggalkan hotel itu diundur-undur berangkatnya. Sore itu kita berangkat menuju Bir Ali dan sekiranya datang ke Bir Ali karena tidak macet lebih cepat, kita juga akan lama di Bir Ali sampai maghrib. Dan setelah sholat maghrib baru kita berniat ihram. Kita akan mandi dulu memang di hotel di Madinah dan baru lihat setelah maghrib naik mobil kita ini menuju Mekah dan malam itu juga kita selesaikan ibadah ihram. Nah di Bir Ali itu kita hanya berpot, kemudian salat 2 rakaat dan berdoa, jangan pakai lipstick, jangan pakai make up. Ada jemaah umroh di Indonesia seringkali lebih centil tipan jemaah umroh dari negeri manapun di planet bumi ini. Jadi mereka sering pakai lipstick. Juga kalau ini laki-laki sudah pakai pakaian ihram masih kelihatan bulu ketiaknya, lebih baik kita bersihkan berhidak dulu. Kemudian ini nasihat dari Imam Ali Zainal Abidin sallallahu alaihi ketika kau sampai di tempat dan meninggalkan pakaian kedai, apabila kau berniat meninggalkan juga pakaian kemaksiatan dan mulai menatap persada taatan, apabila juga kau tak melakukan dia suka mamer, menafikan dan syubhat. Saya mau kasih penjelasan sedikit aja. Kita menciptakan realitas dengan kata-kata. Tapi sebetulnya apa yang akan terjadi, kita sudah tuliskan dulu dalam bentuk kata-kata. Kata-kata yang kita ucapkan itu nanti akan membantu membentuk realitas. Buat diniatkan, kita berniat dan kita bermata di dalam hati. Buat mulai saat ini saya akan meninggalkan kebiasaan buruk saya. Saya akan meninggalkan maki-maki orang lain tanpa alasan. Saya akan meninggalkan kepemarahan saya dan ketidaksabaran saya. Insya Allah realitas sesudah itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana inda dzanni 'abdi bi." Aku akan menyesuaikan realitas dunia ini dan kehendak Tuhan itu sesuai dengan apa yang disangkakan atau direncanakan oleh apa ini.
Nah selesai syarat huruf dan ra, 2 rakaat baca doa dan niat, itu kita niat irob, nanti ada petunjuknya di situ. Niat melakukan iqra, berdoa secara larang buat laki-laki dan berbuat laki-laki memakai dua kait tak berjahit, berbuat menutup seluruh tubuh kecuali muka dan lahap tangan. Artinya kaki harus memakai kaus kaki menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Apakah kau bertekad mengharapkan atas dirimu semua yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti kau menuju Mekah, apakah kau berniat untuk berjalan menuju Allah? Nah, saya akan lagi peta perjalanan. Kalau kita pergi ke Jeddah dan langsung ke Mekah, dalam mazhab Ahlus Sunnah itu tidak ada masalah, karena miqatnya memang mereka tentukan di Jeddah saja. Walaupun tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Tapi saya tidak tahu itu bagaimana usul fikihnya menentukan Jeddah sebagai tempat miqat, tapi biar itu urusan para ulama. Dan kita tidak mengalami masalah itu karena kita langsung pergi ke Madinah. Dari miqat ke Mekah dalam Indo, baca doa sebelum masuk tanah Arab, mandi atau berlurus sebelum masuk ke masjid dari bagus tanah. Itu sih yang afdalnya. Kita insya Allah akan berusahakan itu. Jadi sampai ke Mekah kita langsung masuk ke Masjidil Haram, langsung melakukan tawaf. Setelah tawaf kita sa'i di situ, kemudian ke Hajj malam kedua dan selesailah umroh kita yang pertama. Dan esoknya kalau kita umroh lagi boleh, paling kita akan menghabiskan waktu paling berapa sekitar 3 jam untuk setiap kali umroh. Sebagai tambahan kecil syarat lebih, bukan tambahan kecil, sekedar tambahan besar lebih. Kita juga akan memberikan perhatian sepenuhnya pada waktu ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ziarah ke tempat-tempat suci di Madinah. Insya Allah sepanjang perjalanan kita akan terus adakan pengajian demi pengajian. Pada waktu masuk ketika untuk di hotel kita mengadakan pemimpin pengajian seperti biasa. Apa yang masih dipermasalahkan kita akan berikan jawaban pada waktu perjalanan. Yang kedua, tambahannya kita akan berikan stressing atau emphasis atau titik berat pada ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal yang sangat penting, yaitu adab atau akhlak pada waktu ziarah. Satu-satunya larangan ihram yang tidak ada tebusannya atau tidak ada ibaratnya ialah kalau kita menyakiti orang. Dalam Al-Quran disebutkan, "Faman farada fi idna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj." Jadi kalau orang sedang melakukan haji atau umrah, maka dia tidak boleh berkata kotor, tidak boleh mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati, dan tidak boleh bertengkar pada waktu umrah atau pada waktu haji. Itu tidak ada tebusannya. Kalau itu dilanggar, seluruh umrah kita batal dan kita harus mengulanginya. Untung ini hanya umrah, jadi besoknya bisa melakukan umrah sekali lagi, kan? Tapi kalau haji, dan cuma satu kali dan tidak ada dalam satu kali haji kita bisa melakukan beberapa kali haji. Beda dengan umrah. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan ya tidak apa-apalah sekali-kali nanti kita ulangi aja sebabnya. Tapi saya kalau ibadah umrah kita harus hancur karena hal-hal yang seperti itu. Jadi kita akan menjalankan posisi kita sebagai para pendeta kata Rasulullah SAW. Dan saya kira ada yang sama berlaku untuk para peziarah ke makam Imam Ali dan ke makam Imam Hussein. Kita tunjukkan akhlak yang mulia di hadapan para jemaah dan paling tidak kita inginkan bahwa mereka itu berkenan menerima kita sebagai para pengikutnya dengan menunjukkan akhlak kita yang paling pertama. Alih-alih saling menyakiti, marilah kita saling membantu di antara sesama kita. Alih-alih saling menzalimi, kita akan membantu agar
saling baku-baku dalam menjalankan ibadah itu, saling berwasiat dengan kesabaran dan ketakwaan.